Assalamualaikum Ibu Narti. Waalaikumsalam, kalian. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nah ya, di mana pada hari ini sesuai dengan rencana kita kemarin, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran PAI di kelas 1 ya. Ya, di kelas 1. Nah, yang akan Ibu laksanakan besok. Nah, jadi hari ini saya ingin bertanya, apa tujuan dari pembelajaran PAI yang akan Ibu sampaikan besok pagi? Tujuannya yaitu meyakini syahadat sebagai rukun Islam dengan benar. Yang kedua, memiliki sikap yang kuat dan teguh sebagai cerminan rukun Islam dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian rukun Islam dan syahadat dengan benar. Yang keempat, merumuskan pengertian rukun Islam dan syahadat dengan bahasa sendiri dengan benar. Iya. Nah, artinya alhamdulillah, artinya pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok itu sangat menarik sekali. Sangat menarik, sangat bagus sekali. Jadi metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan besok itu metode apa? Saya menggunakan metode PDL, Program Basic Learning, Pak. Iya, nah, artinya PDL, Program Basic Learning. Nah, baik Bu, nah saya ingin melakukan insya Allah besok pagi Ibu fokus pengamatan pada pembelajaran ini. Dan juga saya akan mengamati juga apakah memang Ibu mengajar sudah sesuai dengan step-step yang memang Ibu buat sesuai dengan RPP yang Ibu ajarkan tadi atau balas sebelumnya. Mudah-mudahan ya, besok Ibu mengajar dengan baik ya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan anak-anak juga mengerti. Nah, dari pembelajaran ini yang ingin Ibu harapkan dari anak itu berkembang seperti apa? Ya, berkembang sangat baik dan sesuai dengan pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, artinya memang bagus sekali apa yang akan Ibu ajarkan nanti. Dan saya berharap semoga apa yang tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu tercapai. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita berjumpa lagi besok pagi dalam rangka mengamati Ibu dalam proses pembelajaran. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
mengerti tentang bagian rukun Islam. Rukun Islam adalah lima dasar yang menjadi kewajiban setiap muslim. Rukun Islam adalah fondasi agar kita menjadi muslim yang baik. Setiap muslim harus mengetahui dan menjalankan kelima rukun ini. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Lafaznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Contoh, ketika kita mengucapkan syahadat dengan yakin, kita telah menjadi seorang muslim. Asar, maghrib, dan isya. Baik, kita lanjut lagi rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Puasa melatih kesabaran dan kepedulian kepada sesama. Contoh, selama bulan Ramadan kita berpuasa selama sebulan penuh. Nah, anak-anak semuanya, rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat adalah bantu orang lain yang kurang mampu. Rukun Islam yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Haji adalah Anak-anak serta itu tadi adalah materi tentang rukun Islam ya. Nah, kalian sudah menyimak tentang materi rukun Islam. Tadi siapa yang ingat rukun Islam ada berapa? Iya. Nah, yang pertama tadi apa? Syahadat. Yang berapa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Haji bagi yang mampu. Pada rukun Islam itu
Nah, nomor satu apa? Ya, terus. Kita melaksanakan sholat subuh. Jumlah rakaat sholat subuh ada 3. Gambar yang menunjukkan rukun Islam haji menunjukkan mampu melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali. Orang yang tidak sholat akan menuntut dosa. Nah, udah tepuk tangan untuk kelompok Usmanin apa? Silakan dulu kembali. Ya, jawabannya betul ya. Kita lanjut lagi dengan kelompok kelompok Rehan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok apa? Kelompok Fatimah. Silakan bacakan hasil diskusinya. Rukun Islam yang dua, sholat, 5 waktu. 3 berpuasa. 5 zakat. ya, Bayar haji. ya. Terima kasih kelompok Fatimah. Beri tepuk tangan untuk kelompok Fatimah. Ustazah, tadi kalian sudah diskusi ya. Nah, jadi ada kelompok Fatimah, ada kelompok Ali bin Abi Thalib, ada kelompok Utsman bin Affan. Jadi kelompok yang wilayah yang paling bagus ini kelompok Ali bin Abi Thalib 100. Baik anak-anak Ustazah, kita lanjut lagi dengan permainan. Mau permainan? Ini ada kartu match ya. Nanti kalian mencocokkan. Ini ada kartu rumput ya, nomor rumput Islam. Terus di sini ada Islam ke 1. iya, Masya Allah. Terus Membayar zakat. Masya Allah, pintar. Terus rukun Rukun Islam yang ya, pintar. puasa Ramadan. Iya, pintar. Selanjutnya apa lagi? Rukun Islam yang haji bagi mampu. Ya, terima kasih anak-anak Ustazah. Silakan duduk ya. Nah, dah silakan. Yang pertama, rukun Islam 30 menit toh. Islam yang ke 1. sah. Dua kalimat syahadat. Masya Allah, pintar. Silakan duduk. Nah, ayo. Yang Salat. ya, pintar. Masya Allah. Ayo, selanjutnya. Puasa di bulan Ramadan. Masya Allah, pintar. Selanjutnya. Rukun Islam ke-4 bayar zakat. Ya, Masya Allah, pintar. Rukun Islam ke-5 Baik anak-anak Ustazah, tadi kalian telah mencari ini ya, bermain tentang materi rukun Islam dengan metode match to match ya, menjodohkan pasangan dengan benar. Jadi Ustazah evaluasi hadiah yang paling cepat waktunya tadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Jadi setelah kita perhatikan kemarin saya sudah mengamati Ibu mengajar. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Alhamdulillah lancar, sesuai dengan telah yang direncanakan. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, saya juga memperhatikan ya bagaimana anak-anak antusias sekali saat menghadapi melihat Ibu mengajar. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira tercapainya berapa persen dari anak-anak itu? Kira-kira dari 98% sudah tercapai. Alhamdulillah, artinya memang pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berhasil. Saya juga melihatnya seperti itu. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, saya juga memperhatikan bagaimana anak-anak itu ya sangat antusias. Kemudian strategi yang Ibu lakukan kemarin, strategi apa? Strategi pembelajaran PBL program besar ini dengan metode Mix and Match. Oh iya, pakai metode mix and match. Nah, saya lihat Ibu kemarin sudah memperhatikan melakukan mulai dari penayangan ya, penayangan melalui layar infocus. Nah, itu anak sangat antusias sekali. Nah, di situ bagaimana Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi, sudah nampak kesadaran dari anak. Bahwa Ibu juga sudah mengajak anak berdoa sebelumnya, itu sudah nampak sekali bahwa kesadaran anak, ya kesadaran diri anak untuk manajemen diri anak untuk belajar itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik sekali. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan, saya ingin bertanya juga tujuannya kemarin seharusnya ya teman Ibu memang sudah menyampaikan tujuan, tetapi kan hanya Ibu sampaikan. Sebaiknya alangkah bagusnya kalau tujuan itu juga Ibu tulis di papan tulis supaya memang anak-anak itu mengetahui, memahami dan tahu ya dari tujuan pembelajaran yang ingin mereka lakukan. Kedepannya sebaiknya pembelajaran itu dilakukan, tujuannya itu dilakukan ditulis di papan tulis. Jangan hanya disampaikan, karena kalau hanya disampaikan kan kadang anak lupa. Kita juga mungkin sudah lupa apa yang sudah disampaikan, tapi ketika kita mengambil tulis dan memang ada agak melenceng dari anak, kita bisa menyampaikan kembali melalui papan tulis yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian rencana tindak lanjut kedepannya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjutnya insya Allah memperbaiki proses pembelajaran ke depannya lebih baik lagi, mengembangkan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, bagus sekali, artinya memang bagus apa yang telah Ibu lakukan, apa yang Ibu sampaikan kepada anak itu sudah cukup mengena. Nah, cuma yang memang ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, seperti waktu ya, waktu bagi anak saat membimbing anak itu memang kita harus lebih banyak, lebih fokus lagi di situ, karena apalagi anak kelas 1. Iya. Ya, namanya anak kelas 1 kan kita sama paham anak kelas 1 itu seperti apa karakternya, mungkin mereka konsentrasinya hanya beberapa menit. Nah, ini yang perlu kita pancing kembali. Nah, sebaiknya memancingnya bisa kita lakukan dengan cara ice breaking ya. Karena anak-anak kita ice breaking dulu supaya mereka konsentrasi lagi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, metodenya kemarin kan sudah melalui video. Nah, saat melalui video kemarin kan anak itu antusias sekali. Kita nonton video. Nah, artinya Ibu sudah bisa memancing, Ibu sudah bisa mengajak anak itu untuk gembira, senang belajar. Memang seperti itulah pembelajaran yang kita harapkan, supaya anak itu tidak ada yang tertekan, tidak ada yang kemudian. Nah, baiklah Bu, kalau tindak lanjutnya, jadi itu catatan refleksi saya. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan, kemarin kan ada beberapa ini kan dari RPP yang Ibu sampaikan, memang ada yang belum masuk. Nah, menurut saya ini kalau memang tidak bisa kita lakukan, itu tidak bisa kita sampaikan di sini. Misalnya kemarin saya perhatikan, kemarin kan ada ibu itu menyampaikan pembelajaran itu di luar, tetapi ini tidak sempat kita lakukan. Kan? Nah, karena mungkin juga waktu kita kan yang terbatas. Nah, ini sebaiknya jangan disampaikan di dalam RPP kalau memang itu tidak bisa kita lakukan. Artinya pembelajaran di luar seperti yang Ibu tuliskan di dalam RPP. Baik. Kemudian untuk KSE-nya, PSE-nya itu sudah nampak, dari kesadaran diri anak sudah ada, manajemen dirinya sudah nampak ya. Kemudian juga ada juga masalah depresiasi kontennya sudah ada. Nah, Ibu sudah menampilkan video kemarin kan, judul kita kemarin
Apa judul kita kemarin? mengenal rukun Islam. Mengenal rukun Islam, kan ibu sudah menampilkan video rukun Islam itu sudah nampak depresiasi kontennya. Tetapi gambarnya kemarin, karena kemarin kan ibu hanya menggunakan gambar yang kecil kan, gambar kecil berupa ya gambar-gambar kecil. Nah, sebagusnya sebaiknya atau gambarnya besar lagi. Gerakan satu-satu, misalnya peringan apa di kertas 4 atau di kertas itu satu-satu, satu dua syahadat, kemudian kedua itu seperti itu. Bagusnya seperti itu, karena kan kita lihat anak-anak kita kemarin kan tidak semuanya itu bisa fokus diam. Nah, ada anak-anak itu kan diam sebentar lari-lari. Nah, ini kita manfaatkan, ini namanya anak-anak yang kinestetik, itu kita manfaatkan mereka itu. Jadi kita buatkan gambar-gambar yang besar supaya bisa melihat. Bisa kita letak di beberapa tempat misalnya ya. Di beberapa tempat itu bisa kita letakkan seperti itu. Nah, ini untuk pembelajarannya, dan sudah ibu lakukan dengan baik sekali. Anak-anak sudah antusias, pembelajarannya sudah bagus. Terima kasih. Dan juga memang kemarin sudah ditutup juga kan. Ya, kemudian yang perlu juga saya sampaikan tadi terhadap anaknya. Kemudian yang perlu juga jadi catatan bagi kita kemarin yaitu menyiapkan fisik dan psikis. Memang itu sudah dilakukan sebelum pembelajaran itu sudah dilakukan. Menyiapkan anak bagaimana. Nah, tapi kita lihat lagi, boleh kita kondisikan lagi misalnya. Kita tanya apa kabarnya anak-anak hari ini, bagaimana keadaannya di rumah, bagaimana kondisi belajarnya, disiapkan dulu. Bukan hanya menanyakan kabar saja. Nah, tapi boleh ditanya bagaimana perasaan anak-anak akan mengikuti pembelajaran ini. Boleh kita siapkan emoji, misalnya gambarkan, atau boleh sebutkan bagaimana. Kemudian keterkaitan materi dengan tujuan pembelajaran itu sudah bagus, sudah baik. Nah, tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki lagi. Ya. Jadi pembelajarannya sebaiknya ketika memang kita kaitkan, kita kan menyampaikan dengan materi. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan nyata kita, itu lebih bagus lagi, akan lebih mengena lagi. Atau kita tanya anak siapa yang sudah melakukan ini. Nah, itu kan. Kemudian sholat, misalnya kita tanya, boleh kita tanya anak, misalnya sholat, siapa yang sudah sholat hari ini. Nah, itu boleh kita lakukan. Itu lebih mengena lagi. Dan kemudian penguasaan kelasnya alhamdulillah sudah bagus, sudah baik sekali. Tapi tadi memang perlu ada catatan, karena memang ya namanya anak kelas 1 itu kan kita sama paham. Beberapa kali juga saya pernah ngajar kelas 1 itu luar biasa anak kelas 1 itu ya. Mulai dari menyiapkan sampai mau akhirnya itu seperti apa, luar biasa. Jadi memang butuh tenaga ekstra, mengajar anak kelas 1 itu butuh lebih lah gitu. Tidak seperti kita mengajar di kelas atas. Kalau kelas atas kan sudah lumayan bisa. Mungkin kita masih menemukan ada anak yang belum bisa baca di kelas 1 kan, atau yang masih terbata-bata. Nah, ini yang perlu kita lakukan kembali, kita kuasai kembali. Nah, kemudian ya ibu sudah melakukan persepsinya sudah bagus, motivasinya terhadap anak-anak kemarin sudah bagus ya. Ini sudah saya lihat tampak ketika ibu sudah mengajak anak melakukan motivasi. Ayo nak kita bernyanyi Rukun Islam dengan sama-sama mendengarkan melalui video yang ada. Nah, itu sudah bagus sekali. Dan tampak terlihat anak antusias ya, sangat bagus sekali. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, kalau seandainya tindak lanjut ke depannya seperti apa? Nah, kalau memang sudah diperbaiki di bagian ininya, terus di bagian mana lagi kira-kira yang perlu Ibu perbaiki? Mungkin kalau dari pembelajaran, mungkin dari mencocokkan kartu, karena dengan mencocokkan kartu kan berpasangan anak-anak lebih ribut, lebih bising gitu. Untuk kan dia dengan metode siapa yang cepat yang menemukan pasangan itu. Nah, anak-anak kan semua anak ikut terlibat dalam proses itu dari proses pembelajaran tadi. Nah, jadi ruangan tadi terlihat bising gitu. Nah, tapi menurut saya itu loh bagusnya Bu, itu bagus pembelajaran seperti itu. Ya namanya anak kelas 1 itu kan, jadi mereka ingin, jadi saya tahu semangatnya itu luar biasa itu. Iya. Apalagi anak kelas 1 kan memang tenaganya lebih itu kan. Nah, memang disinilah salah satu kita memanfaatkan kelebihan tenaga anak. Jadi gitu Mbak Siti. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan tenaga mereka yang lebih itu, tapi belajarnya positif itu bagus. Nah, jadi masalah anak-anak ribut, tapi mereka memahami, mereka tahu. Artinya ketika mereka saling berebut, berarti mereka tahu itu Bu. Oh, berarti ini nomor 1 ini. Walaupun agak bising, lari-lari, itu bagus itu untuk anak-anak kelas 1. Nah, apalagi untuk anak-anak kinestetik. Itu bagus sekali ketika mereka mencari, nah mereka tahu, berarti mereka
tahu. Nah kemudian yang perlu saya garis bawahi juga masalah penilaian. Nah penilaiannya bukan hanya di tes tertulisnya. Nah misalnya ketika ibu tadi melihat, oh anak ini bagus bisa, siapa yang dapat nomor 1 syahadat misalnya, itu anak-anak berlari, mereka mencari syahadat. Nah itu mereka bisa, itu penilaian. Ya, alhamdulillah Pak. Nah itu kan bukan hanya tertulis artinya nilainya. Nah kalau ibu nanti hanya melihat tertulis, bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik yang tidak bagus di dalam hal menulisnya, itu akan mempengaruhi bagaimana penilaian yang kita lakukan, bukan hanya berdasarkan penulisan atau ya seperti itu yang kita lakukan, tapi banyak ranah penilaian yang kita lakukan. Mungkin ada anak yang bisa bernyanyi tadi. Ya, Nah. yang menyanyi kan ditampilkan video pembelajaran. Anak-anak sangat antusias. Nah, bisa juga ibu melakukan pengambilan nilainya dengan bernyanyi tadi. Nah, anak-anak coba siapa yang hafal, yang bisa bernyanyi silakan ke depan. Nah, diambil nilainya. Kalau betul nyanyi ya 100 itu. Ya, alhamdulillah anak-anak suka. Nah, apalagi ada anak kelas 1 kan dengan model bernyanyi itu luar biasa itu kan. Nah, artinya 100 itu. Kalau itu tidak harus yang tertulis. Siapa tahu kalau tertulis kan bisa terbolak-balik mereka menulisnya. Atau misalnya anak kinestetik mencocokkan gambar dari 1 sampai, itu kan tidak kita kasih nomor kan gambarnya kan. Iya. Nah, dari rukun Islam ini dari 1 sampai 5, siapa yang bisa? Mereka bisa mencocokkan gambar. Itu nilainya 100. Jadi penilaiannya tidak harus dengan penilaian pengetahuan saja, tetapi semua pengetahuan bisa kita lakukan. Jadi anak-anak yang hobi bernyanyi bisa kita lakukan tampil ke depan bernyanyi, itu bisa kita langsung ambil nilai. Anak-anak yang hobi menulis tadi ya kita langsung bisa menulis. Anak-anak yang bisa mencocokkan ya bisa mencocokkan. Nah itu memang penilaian-penilaian yang harus kita lakukan. Apalagi saat ini ya pendidikan kita, kurikulum merdeka itu tidak menuntut anak itu hanya bisa menulis, tapi semuanya bisa. Dan pengelompokannya juga saya lihat ya sudah luar biasa heterogen kan, nampak karena dari setiap kelompok itu ketika dia tampil bernyanyi, anak-anak itu ada yang memang bagus bernyanyinya. Ketika memang ditampilkan anak-anak untuk mengambil gambar, ada yang memang di kelompok itu anaknya itu yang gesit mengambil gambarnya. Ini menunjukkan anak itu kinestetik sekali. Nah kemudian pembelajarannya strategi PBL-nya sudah luar biasa apa yang gue sampaikan. Terima kasih. Iya, tapi memang ini memang harus membuat kita misalnya lagi menyiapkan infokus, video rukun Islam kan, kemudian speaker aktif, listrik. Nah memang ini harus kita siapkan betul-betul. Iya. Memang kita kan. Nah seandainya misalnya ini tidak ada kira-kira kan, seperti apa pembelajaran yang akan lakukan? Misal seandainya infokusnya dipakai teman yang lain, nah bagaimana? Nah, ini yang harus kita rencanakan. Mencari ini ya media yang lain Pak, misalnya dengan menggunakan kartu tadi kan, tidak harus gambar rukun Islam. Nah itu bisa kita lakukan untuk menggunakan media seperti itu. Nah ini ya seperti atau inilah. menggambar. Iya, Anak-anak sangat antusias. Nah memang seperti inilah yang kita harapkan. Artinya kita itu melihat sesuatu itu bukan dari kekurangannya, tapi kita melihat dari potensi-potensi yang ada. Nah, jadi kita melihat aset-aset kita yang ada. Ketika memang infokus kita tidak punya, ya kita siapkan gambar. Arti ketika memang gambarnya macet, misalnya kita tidak bisa, kita bisa memanfaatkan potensi anak yang bisa menggambar atau bisa bernyanyi, itu bisa kita. Nah inilah yang memang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi jangan hanya menonton, nah tapi insya Allah dari saya melihat apa yang telah Ibu Narti lakukan itu bagus sekali, baik sekali, dan insya Allah itu berdampak baik ya, bagi murid-murid yang lain. Juga saya berharap Ibu Narti juga bisa mengajak teman-teman yang lain melakukan pembelajaran seperti ini. Insya Allah. Nah, teman-teman yang lain yang belum memanfaatkan aset-aset kita yang ada, nah Ibu Narti mengajak mereka untuk memanfaatkan aset-aset tersebut. Nah, karena sesungguhnya aset-aset inilah yang akan menjadi modal bagi kita, karena kita tahu itu. Nah, jadi jangan hanya melihat dari segi kekurangan. Kekurangan itu sudah tentu ada. Ya. Sehebat apapun sekolah itu, sehebat apapun orang itu, yang namanya kekurangan itu pasti ada. Tetapi kita lihat kelebihannya dan kita manfaatkan kelebihan tersebut. Nah, itu yang memang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kemudian saya juga mengajak Ibu Narti ya, jangan lupa ya, ketika kita mengajar di kelas 1 memang diferensiasinya sudah nampak kan, diferensiasi konten dan prosesnya itu sudah nampak, sudah terlihat. Kemudian KSE-nya juga sudah beberapa, itu KSE sudah nampak, mulai dari kesadaran diri. Kemarin kan ada tampilan juga anak-anak itu, jadi anak-anak sudah bisa mengambil keputusan ya, keputusan bertanggung jawab ketika mereka praktik. Nah ya mungkin itu Bu yang
Ibu Nati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses selalu, dan insya Allah kita selalu berbuat baik untuk kehidupan dan juga untuk anak-anak kita. Kita selalu sampaikan yang terbaik. Sama-sama Pak, saya juga ucapkan terima kasih atas ilmunya dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.